Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan peternakan di Meyer Laboratories, pada hari ini hari Rabu tanggal 9 Juli tahun 2025, saya DRH Muhammad Burhan akan menyampaikan materi ilmu kesehatan hewan dengan materi penyakit rabies. Kenapa ini saya sampaikan? Karena penyakit rabies itu sangat penting berhubungan sama kesehatan masyarakat. Jadi rabies ini termasuk penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis. Ini jadi artinya penyakit yang menular dari hewan kepada manusia. Jadi artinya materi ini sangat penting karena untuk kebaikan kehidupan manusia. Nah, penyakit rabies ini disebabkan oleh virusnya virus rabies. Namanya Lissa virus. Jadi virus rabies. Lissa virus. Masuk ini RNA virus. Hampir semua RNA virus itu pasti ganas. Jadi Lissa itu berasal dari kata Latin dari Yunani. Jadi Lissa itu artinya galak atau agresif, Lissa. Jadi jadi penyakit rabies ini bukan hari ini. Jadi sejak sebelum Masehi, Aristoteles pernah menyampaikan. Jadi memang Aristoteles itu bapak ilmu pengetahuan hampir semua itu, filsafat, tata negara, kedokteran, biologi itu sampai ke matematika fisika itu Aristoteles. Jadi Aristoteles itu menyampaikan, sesungguhnya saya mengamati ada seekor anjing yang menggigit anjing lainnya dan anjing tersebut menjadi galak. Hampir semua anjing yang digigit menjadi galak. Itu sekitar 300 sebelum Masehi. Kalau masuk ke Indonesia sekitar tahun 1880-an masuk ke Indonesia. Kemudian masa inkubasinya itu yang paling penting ya. Jadi rata-rata kalau paling cepat kalau contoh digigitnya di leher gitu kan dekat otak. Itu kurang lebih 5 hari. 5 hari sudah muncul gejala klinis. Nah, kemudian bisa 2 minggu baru muncul. Bisa 3 bulan baru muncul. Bisa 6 bulan baru muncul, bisa 1 tahun baru muncul. Apa enggak bahayanya di situ? Jadi kita perasaan sehat. Nah, jadi 5 hari bisa kelihatan muncul, 2 minggu bisa muncul, 3 bulan bisa muncul, 6 bulan baru bisa kelihatan, 1 tahun baru bisa kelihatan. Itu bahayanya di situ. Makanya saya sebagai dokter hewan menyampaikan materi ini penting untuk kesehatan manusia. Karena sekarang lagi mulai ada wabah. Dikata wabah bukan ya, tapi artinya tingkat kejadian cukup tinggi, khususnya di daerah Sumatera. Nah, itu ya, jadi virus rabies. Kemudian hewan apa yang peka? Memang paling identik dengan anjing. Makanya rabies ini penyakit anjing gila kan. Apalagi yang terserang menjadi agresif, nanti gejala klinis. Kemudian tapi yang menularkan itu tidak hanya anjing. Contoh kelelawar. Kelelawar itu, digigit kelelawar itu bisa, atau dicakar kelelawar. Bisa kera. Setelah anjing itu kera yang bahaya. Nah kalau di Bali paling tinggi kejadiannya. Jadi monyet itu, hampir semua monyet, kera itu hati-hati. Dia membawa virus rabies. Terus kemudian bisa juga musang, makanya kenal masyarakat asal kuliah. Musang itu juga bisa terkena rabies dan membawa rabies. Musang ya, berarti. Kemudian garangan, nah garangan, ada garangan ya enggak? Itu, paham ya? Kucing juga bisa, karena katanya kita praktek di pet animal, anjing kucing.
kucing bisa. Jadi nomor 1 anjing, 2 kera, kemudian 3 kelelawar, kemudian musang, garangan dan sebangsanya, kemudian itu tadi apa itu namanya kucing, ya kucing itu bisa rabies. Jadi hewan-hewan yang berbulu lah itu semuanya bisa rabies. Kemudian gejala klinisnya itu setelah terinfeksi paling cepat 3-5 hari ya muncul gejala itu pertama kali hanya demam. Semua penyakit virus itu pasti menyebabkan demam. Gejala. Demam karena septisemia, karena virus di dalam darah. Nah, kemudian setelah demam, kemudian mual, muntah, ada gangguan pencernaan, ada mual, muntah, karena juga bisa di diare. Mual, muntah. Mual, muntah. Kemudian hipersalivasi, ngiler banyak. Memang hampir semua penyakit demam virus itu pasti ngiler. Ngilernya banyak. Jadi kalau orang kucing, tapi bukan karena minum obat ya. Ngiler banyak, hati-hati. Kera ngiler, kera kan jarang ngiler. Ngiler, hipersalivasi, air liur terlalu banyak itu ya hati-hati. Makanya Bu Iis, kemudian Pak Opek pakai sarung. Itu kan untuk mencegah sarung yang kuat itu air liur banyak. Kemudian setelah itu fase berikutnya ketika sudah mulai ini dia hidrofobia. Jadi hidro itu air, fobia takut. Jadi dia takut sama air. Jadi kalau kelihatan ada kucing atau anjing sama air takut, itu kita harus mulai hati-hati. Jadi dia takut sama air. Kemudian fotofobia, takut sama sinar. Kena sinar dia cenderung ke tempat yang dingin-dingin. Fotofobia. Demam, kemudian mual, muntah, kemudian fotofobia. Fotofobia itu takut sama sinar. Kemudian hidrofobia, itu takut sama air. Kemudian dia, tadi hipersalivasi sudah ya, hipersalivasi, ngiler, tadi yang berlebihan. Kemudian satu dia sangat agresif, agresif. Jadi kalau didekatin dia langsung menyerang, makanya dinamakan Lisa. Lisa itu agresif galak. Jadi dia sangat agresif. Ini yang spesifik itu. Yang spesifik adalah takut sama air, takut sama sinar, kemudian dia sangat agresif. Nah, nanti fase terakhir itu namanya fase paralisa. Jadi dia akhirnya lumpuh. Kenapa? Karena yang diserang otaknya. Otak pasti ke saraf, tulang belakang. Jadi yang diserang adalah makanya terjadi encephalitis. Encephalon itu artinya otak, encephalitis itu artinya radang otak. Dia radang otak. Kalau udah radang otak, ini pasti akan lumpuh karena otak nggak bisa bekerja atau paralisa. Nah, kemudian setelah kalau sudah ada fase itu dia sangat lemah sekali, tidak bisa bergerak. Lemah, terus kalau sudah tingkat ini kemudian koma, kemudian mati. Ini gejalanya sama, mau manusia, mau anjing sama. Ya paling ya enggak agresifnya lah. Oke, tapi hidrofobia, fotofobia sama, ngiler, hipersalivasi sama, muntah, mual sama. Jadi kalau ada orang, bukan kita ya, ada habis digigit anjing atau kera, ada gejala ini harus seperti syarat. Nah, kemudian apa yang kita lakukan ketika ada orang yang digigit anjing atau didawut atau dicakar oleh kera? Jadi ada orang aja bukan kita jangan pernah. Itu bagaimana? Pertama kalau secepat mungkin pakai ilmu agama. Ya, kalau ilmu kedokterannya hanya disiram dengan air sebanyak-banyaknya, air mengalir. Air mengalir. Kemudian beserta deterjen. Deterjen. Kenapa itu sebagai desinfektan? Kurang lebih itu 10-15 menit kocor gamelan sebenarnya ditekan.
agar darahnya keluar. Jadi itu kan sampai berdarah, sampai darahnya keluar. Jadi artinya virus itu tidak sampai masuk ke aliran darah. Tekan, dituangkan sampai berdarah, dialirkan air di bawah keran mengalir kurang lebih 10 sampai 15 menit sembari dicuci dengan deterjen. Ini ilmiahnya. Tapi kalau pengen tepat agama. Sebenarnya kalau agama Islam itu cuci pakai tanah. Dan ini akan ilmiah. Kenapa? Itu pertama kali kalau saya pakai ilmu agama. Karena Islam, tapi sesuai dengan ilmu pengetahuan. Langsung kasih tanah. Kenapa dengan tanah? Langsung akan terikat. Langsung terikat. Tapi kalau dengan air, tidak akan langsung terikat. Masih ada beberapa yang masih. Tapi kalau sama tanah, akan ikat otomatis. Kenapa? Itu ada namanya proses namanya osmotik, hipertonik. Jadi tanah itu pekat, dia akan narik yang encer. Paham ya? Jadi yang namanya darah, serum, virus, ini kan encer. Jadi dengan tanah dia akan diikat. Jadi yang kalau saya langsung pakai tanah. Pakai tanah, ikutin agama Islam tanah. Dan setelah tanah baru dibelas dengan air, pasti bersih. Jadi kenapa? Pindah media. Masuk akal enggak? Pindah media. Ya, makanya agama Islam ini luar biasa. Jadi sebelum pengetahuan mengajarkan, saya sudah mengajarkan. Karena kan itu najis, mugoladoh, ya enggak? Langsung dengan tanah dia akan pindah media dan memang akan tertarik karena secara konsentrasi tanah ini pekat. Yang darah ini encer, dia akan tertarik itu otomatis. Nah setelah itu baru dengan sabun. Terakhir dengan betadin. Ya, jadi itu seandainya ada orang yang digigit oleh anjing rabies, anjing gila. Ini paling penting gitu ya. Kemudian setelah itu pergi ke puskesmas. Setiap puskesmas harus tersedia serum anti rabies. Serum anti rabies, bukan vaksin. Kalau vaksin percuma, dia juga akan menerima vaksin. Jadi serum anti, jadi kalau sudah digigit itu bukan vaksin, tapi serum anti rabies. Itu membunuh rabies yang masuk ke infeksi itu. Itu penyakit rabies. Nah, kemudian maka daripada itu, alhamdulillah amin, ini pengobatan sampai hari ini kan tidak ada. Alhamdulillah Mayer riset terus, dan dari PMK kemarin. Jadi Mayer memproduksi obat anti rabies. Seandainya, tapi karena saya dokter hewan, ini ranahnya di hewan. Tapi secara ilmiah, untuk manusia juga bisa. Karena ini memang membunuh virus sama. Karena ranahnya secara etis, itu ini untuk hewan. Tapi secara ilmiah, ini virus anti rabies ini bisa untuk mengobat, obat Mayer ini namanya virusid rabies injek Mayer. Kalau nggak salah C15. Bukan MB tapi C. Nah, C15. Jadi virus itu membunuh virus rabies. Ada filosofinya namanya. Jadi membunuh virus rabies. Nah, jadi alhamdulillah kami dengan literatur, banyak literatur kemudian kita aplikasikan di lapangan. Jadi alhamdulillah dengan kita sudah penelitian, ini insya Allah sangat efektif untuk hewan-hewan yang terjangkit rabies. Nah, terus bagaimana kalau nggak terjangkit? Kita tidak pernah tahu dia terjangkit atau tidak. Karena apa? Karena gejala klinisnya bisa muncul baru 1 tahun. Artinya obat ini bisa untuk mencegah terjadinya rabies. Paham nggak? Jadi Bapak-Ibu pusing di situ. Kita nggak pernah tahu. Jadi daripada nanti kita punya resiko, ternyata apa contoh? Hewan-hewan yang liar itu punya resikonya tinggi. Contoh daerah Bali. Karena di sini juga belum bebas rabies. Belum ada yang bebas rabies. Jadi untuk hewan-hewan, contoh punya hewan anjing atau kucing yang di rumah tapi sering keluyuran ke lapangan. Dia kontak dengan hewan lain itu bisa terjadi rabies.
Karena kan kematiannya ini kan 100%. Kalau sudah kena rabies ini kan bisa dibilang kalau nggak ditangani dengan baik, mati. Kena rabies ini. Nah, ini untuk pencegahan. Jadi untuk pencegahan rabies. Tapi tidak untuk membentuk antibodi, tapi membunuh virus rabies yang masuk ke dalam tubuh hewan karena terinfeksi dari lapangan. Jadi ini bagaimana cara mencegahnya? Minimal seperti obat cacing, disuntik 3 bulan sekali. Jadi ini penting sarankan nanti Pak, yang praktek-praktek Pak Raka, Pak Opek, ini penting. Ini harus dikasih obat anti rabies. Ini bukan vaksin, tapi obat anti rabies. Jadi jelas ya kalau rabies pangsa-pasang jelas. Ini seperti obat cacing. Jadi insya Allah, berarti bagaimana kok 3 bulan? Karena anggap saat dia masa inkubasi terinfeksi, tapi belum muncul gejala klinis, dia akan dibunuh oleh obat virusid. Paham ya? Nah ini sangat penting. Dan ini sediaannya memang injeksi, nanti sapi saya juga akan produksi yang per oral. Karena apa? Penting, karena kan itu kan monogastrik anjing itu, jadi per oral tidak masalah. Jadi sementara saya produksi injeksi dan kemasannya kalau untuk praktek mah ya 100 mili. Tapi kalau untuk untuk end user itu ya kemasan kecil. Paling nanti kemasan 10 atau 20 mili. Jadi yang per oral kan 10 mili. Jadi untuk mencegah jangan sampai satu sisi kita menyayangi binatang, tapi satu sisi kita punya resiko untuk kena rabies. Jadi pilih mana mengobati tiap 3 bulan sekali seperti obat cacing atau terkena rabies. Sangat masuk akal ya. Nah, ini virus rabies. Bagaimana mekanismenya? Satu, mengandung komposisinya, mengandung virusid agen. Memang tapi nggak saya sampaikan apa antivirusnya ya. Kemudian ada penurunan panasnya, karena dia demam saat kena rabies. Kemudian ada penghambat peradangan. Bagaimana penting? Kenapa? Jangan sampai peradangan sampai ke otak. Jadi sebelum itu menjalar sampai ke otak, peradangan itu dihambat. Ini ada bukan anti radang ya, penghambat atau pemblokade peradangan. Jadi tidak sampai ke otak, karena obat itu kan disirkulasikan ke setiap sel sampai ke otak obat ini. Jadi artinya otak enggak sampai radang. Dari otak biar tidak radang. Karena kalau virusnya mati tapi otaknya udah radang juga percuma. Karena udah radang otak susah diobati. Nah, kemudian setelah itu ada antibiotiknya. Takutnya pas ada yang kegigit kan ada infeksi yang lain. Ada antibiotiknya juga ada. Itu kalau antibiotiknya bukan untuk antivirus, untuk mencegah infeksi sekunder. Konsepnya sama lah dengan obat PMK. Nah ini anti kejang penting. Ini vitamin B1, B6, B12, ini ada anti kejang dan beberapa zat yang nggak saya sampaikan di sini itu sebagai anti kejang. Sampai ke kejang. Nah, tapi bagaimana kalau kondisi sehat tidak ada masalah? Jadi disuntikkan kondisi sehat tidak ada masalah, aman, gitu ya. Tidak ada masalah ya. Jadi karena memang yang namanya obat antivirus ini sebenarnya spektrumnya luas, semua virus sensitif nanti. Jadi mengobati apapun yang virus bisa. Tapi ini memang yang spesifik di yang namanya virus rabies ini memang spesifik untuk mengobati rabies. Jadi indikasi mengobati penyakit rabies bisa stempel juga bisa. Stempel itu hampir kayak parvo di kucing itu. Parvo pada kucing juga bisa. Pada sapi pahitnya juga bisa. Pada babi juga bisa. Atau ASF pada babi juga bisa. Secara generalnya ya, karena ini antivirus. Sifatnya spektrumnya luas. Bisa membunuh semua virus. Intinya ini pembunuh semua virus, tapi aman untuk tubuh hewan. Paham ya? Jadi kalau pada babi mengobati ASF juga bisa. Tapi ini yang ini dispesifikkan, dikhususkan untuk rabies. Kemudian dengan cara membunuh virus, menurunkan panas, menghambat peradangan, mengobati kejang, dan meningkatkan nafsu makan. Ya, dosisnya, kalau anjing 1 mili per 10 kg berat badan. Makanya nanti kalau seadanya sediaannya 10 mili untuk anjing, berarti berat badan kurang lebih 10 kilo anjing. Anjing lokal kan cuma 10 kiloan memang ya. Nah, kalau yang agak gede 15 lah, emang ambilnya 15 mili. Kemudian kucing 0,1 sampai 0,2 mili per kilogram berat badan.
Kalau hewan besar 10 mili per 200 kg berat badan. Hewan kecil 0,1 mili, ini dosis umum ya, per kilogram berat badan. Dosis umum 1 mili per 15 kilo. Jadi kalau anjing 15 kilo juga masih aman untuk 10 mili, karena dosis umumnya 1 mili per 15 kg berat badan. Kemudian disuntikkan secara intramuskuler ke otot. Disuntikkan sehari 2 kali, kalau positif itu ya, positif rabies ya, udah positif rabies sehari 2 kali, selama 3 hari kalau udah ada gejala, tapi pencegahan cukup sekali, pencegahan kecacingan tadi. Kemudian karena obat ini sangat pekat, diencerkan. Pengetahuan diencerkan ini bukan berarti kalau dosisnya 10 mili, akhirnya cuma 5 mili, bukan. Contoh anjing, betulnya 10 mili ya, tetap 10 mili, ditambah Aquades 10 mili, lalu disuntikkan jadi menjadi 20 mili. Kadang salah persepsi, diencerkan berarti kalau nyuntiknya 10 mili, cuma 5 mili, ditambah 5 mili, tidak. Ya. Kemudian penularan rabies, saya berlanjut. Jadi penularan rabies itu melalui gigitan. Jadi contoh kalau tidak menggigit, ya tidak menular. Nah, makanya penular gigitan dulu ya. Kenapa? Ketika digigit ada luka. Luka ini menjadi jendela. Sama dicakar. Dicakar ada luka. Ada luka, kemudian masuklah, virus melihat luka. Terus kalau nggak dicakar, nggak dianu bisa nggak bisa. Lewat apa? Lewat mata. Contoh ada anjing rabies nempel di lantai atau di mana. Kemudian kita untuk kena mukosa. Virus itu kan 0, sekian mikron, yang kecil sekali, ya enggak? Dia pun satu mata ini mukosa mata. Bisa tertular. Terus orang pemegang anjing itu iler, ilernya udah kering. Kemudian dia makan, ini mukosa, masuk, bahaya enggak? Nah makanya mending diobatin. Paham ya? Bahaya kan? Jadi kan orang-orang itu kan kadang-kadang jorok-jorok megang anjing itu. Ya habis megang anjing, boro-boro istilahnya ya enggak? Mohon maaf enggak semuanya. Tapi rata-rata kan ya enggak? Ya itu habis megang mulut anjing lagi kena rabies, nah liurnya kering memang udah. Tapi virus masih nempel. Nempel kemudian dia makan. Dapat tulah. Jadi ini perlu disampaikan, tidak harus digigit. Selama kena mukosa atau selaput lendir, kemudian cebok, mohon maaf, itu kan mukosa lagi. Tahu mukosa ya beda. Ini kulit, ini kayak gini mukosa, ini mukosa. Itu dia nempel akan cebok. Mohon maaf, megang anjing karena itu, kemudian dia bekasi, dan dia cebok, masuk, kembang, terus seperti itu. Jadi ini yang disampaikan karena rata-rata pengetahuan masyarakat, jadi penyakit anjing rabies itu terkena jika digigit, tidak hanya. Jadi apapun caranya, selama kena mukosa, selaput lendir, itu pasti akan terrabies ketika tangan kita terkontaminasi oleh virus rabies. Jadi itu ya. Jadi itulah yang tentang penyakit rabies dan pengobatannya. Jadi paham ya, kalau ini virus rabies ini adalah hasil penelitian Mayer mengobati penyakit virus pada hewan. Jadi untuk mengobati rabies itu sehari 2 kali, kali 3 hari sesuai dosis. Untuk pencegahan daripada ngambil risiko diberikan tiap 3 bulan sekali seperti memberikan obat cacing. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk masyarakat luas, baik masyarakat penyayang binatang hewan maupun masyarakat secara umum untuk menghadapi rabies. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.